Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita di Deep Institute. Hari ini saya hostnya, karena Ustadz Dedi hari ini jadi narasumber ya. Ya, ini waktu kita sore hari yang luar biasa di Gunung Stoli, Kepulauan Nias. Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama caleg dari Nias dan calon anggota DPD RI. Ya, langsung aja ya. Hari ini kita ada putra asli dari Nias, namanya panggilan Bang Ali Akbar, dan putra dari Mandailing ada darah Minangnya, Didi Iskandar Batubara. Kita ngobrol-ngobrol. Oke Bang Ali Akbar, boleh ini kan saya dengar kabarnya mau nyalek ya. Iya, Bang. Boleh jelasin lah biar teman-teman di Institute bisa tahu ceritanya gitu Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Akbar Cibuah, caleg Golkar nomor 5 untuk Provinsi Dapil Sumut 8. Meliputi Kepulauan Nias, yaitu Gunung Stoli, Nias Utara, Nias Barat, Selatan, dan Nias, Kabupaten Nias. Saya maju untuk caleg ini karena terpanggil untuk kembali lagi ke pulau tercinta Pulau Nias, yaitu saya ingin membangun namanya Nias itu dalam segi pendidikan, dan saya sudah 2 tahun ini sudah mengkuliahkan anak Nias ini sekitar 40 orang. Ya, mudah-mudahan kedepannya ini bisa saya juga, seandainya saya dikasih kesempatan untuk menjadi anggota DPD Sumut, Ya. saya ingin juga membangun Nias ini dengan salah satunya adalah tadi gimana minimal 100-200 orang anak Nias ini bisa kuliah gratis. Karena di sini kita tahulah di Nias ini masih terpencil. Mungkin tadi ada juga yang belum jalannya tidak bagus, ada juga listrik juga belum masuk, dan anak-anak Nias ini sebenarnya pingin juga maju dan juga pingin merubah ya dari kayak mana di sini nelayan dan juga pertanian gitu sih Bang. Makanya saya terpanggil ya, dan juga saya ada kami hanya beberapa orang lah Muslim yang ada maju untuk ke provinsi gitu sih, dan itulah salah satu visi misi saya. Oh iya. Oke. Nah, di sini juga ada tuan rumah sebenarnya, tuan rumah dari YouTube-nya Ustadz Dedi Iskandar Batubara. Ya, bagaimana Ustadz Dedi memandang fenomena hari ini caleg-caleg yang putra daerah ingin maju menurut pandangan Ustadz Dedi Iskandar Batubara? Saya kira memang putra daerah mesti membangun daerahnya. Mereka mesti wajib terpanggil kalau kemudian daerahnya pembangunan belum bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dan belum rata. Perjuangan putra daerah untuk membangun daerahnya itu sebuah keniscayaan. Justru agak aneh kalau kemudian ada putra-putra daerah yang sudah punya kemapanan dan keinginan untuk membangun daerahnya di luar Kepulauan Nias, tapi kemudian belum terpanggil. Tentu kan disayangkan juga itu. Momentum politik ini menurut saya juga harus digunakan oleh teman-teman yang selama hari ini sudah sukses di perantauan lah kita sebut ya. Iya. Untuk kembali pulang ke daerah dan membangun daerahnya. Tentu tidak juga menutup kemungkinan sebagai orang yang tinggal di daerah itu juga yang tahu persis. Walaupun bukan putra daerah juga nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya bukan putra daerah, tapi kalau kemudian mereka juga punya semangat dan kecintaan membangun daerahnya, juga saya kira tidak ada persoalan. Ya, jangan juga dikotomi antara putra daerah dan bukan putra daerah, itu membuat justru konflik yang muncul, padahal niatnya sama-sama mau membangun daerah begitu. Ya, saya menarik Ustadz Dedi karena kehadiran putra-putra daerah seperti Bang Akbar ini sebenarnya paling tidak ya kan. Pemirsa juga tahu untuk meningkatkan atau mengurangi angka golput. Ya. Karena kan angka golput masih tinggi nih. Harapan kita memang di 2024 ini dengan hadirnya putra-putra daerah, dan walaupun dia bukan putra daerah tapi dia sudah lama puluhan tahun udah seperti
anak sendiri ya kan, maju harapannya pemilih itu melek dan tidak golput lah, itu intinya ya. Betul, Bang. Gitu bagaimana menurut Ustadz Dedi? Iya, sosialisasi oleh penyelenggara baik KPU maupun berbagai lembaga itu kan selalu dilakukan biasanya menjelang pemilu untuk mengurangi tingkat golput di masyarakat. Dan saya setuju salah satu instrumen yang bisa mengurangi tingkat golput itu hadirnya putra-putra daerah. Karena biasanya ada kecenderungan di masyarakat kita, kalau dia tidak terlalu mengenal orang yang mau dia pilih, dia cenderung apatis dan tidak mau memilih gitu. Tapi kalau ada kedekatan emosional, apalagi di keluarga, kemudian punya hubungan pertalian darah dan kekerabatan, itu biasanya secara sukarela mereka akan terpanggil. Dan itu tentu saja secara tidak langsung akan meningkatkan partisipasi pemilih. Dan beban KPU juga saya kira agak sedikit ringan juga kan. Yang biasanya mereka yang punya tugas sosialisasi hari ini, para peserta pemilu itu yang juga caleg-caleg lah kita sebut, langsung juga bersosialisasi kepada keluarganya untuk menggunakan hak pilih dengan, ya tentu saja kalau dia yang caleg tentu dia akan menyuruh orang untuk memilih dirinya. Betul. Dan mungkin kepada semua yang hari ini jadi caleg juga saya kira pastilah akan mengajak orang untuk memilih dirinya. Untuk ikut serta dalam Untuk ikut pemilu. serta dalam pemilu begitu kan. Ya bukan nepotisme namanya, enggak lah. Orang dia memang berkeinginan mau maju, tentu dia harus nyuruh orang supaya milih dia kan. Betul. Kira-kira begitu. Ya, menarik memang. Pertama yang menarik Pulau Nias ini, pemirsa. Saya jujur nih baru pertama nih ke Pulau Nias, ternyata luar biasa dan masyarakatnya juga luar biasa. Kotanya Gunung Tua ini bersih sekali. Gunung Sitoli. Gunung Tua, Gunung Sitoli, sorry, mirip-mirip. Ya, Gunung Sitoli ini kotanya bersih, pinggir laut, indah. Nah, saya pikir ini jadi tujuan wisata yang luar biasa dan itu juga salah satu dari tujuan Bang Akbar ya. Dan saya pikir hari ini dengan tadi kita Ustadz Dedi ada ke kampus dan sebagainya, luar biasa perkembangan di Pulau Nias ini. Saya pikir ada anggapan-anggapan di luar itu tentang Nias begini-begini itu nggak ada setelah saya ke sini. Bagaimana menurut pandangan Bang Akbar? Soalnya ada pandangan begini kan. Harus kita patahkan. Terluar, jauh. Terus ini masyarakatnya tadi kampus ada kok rupanya kan gitu. Ya, Bang Akbar boleh. Betul, Bang. Jadi mungkin kalau yang belum pernah ke Nias, pasti Nias ini apa gitu. Tempat pembuangan atau gimana gitu. Tapi kalau sudah pernah datang ke Nias, pasti mungkin pingin datang lagi. Apalagi kalau sudah datang ke tempat Nias Selatan kayak atau di utara, pasti datang lagi. Lotelo ya. Karena di sini pantai-pantai Nias ini bagus, indah sekali dan juga ya banyak lah yang inilah kalau bilang pariwisata yang bagus dituju. Gitu sih, Bang. Iya. Gitu. Nah, Bang Akbar kan mau nyalek nih. Betul. Iya kan, ini lagi musim kampanye. Iya. Pemilihannya di Pulau Nias ini atau di luar juga enggak? Di Kepulauan Nias. Pulau Nias aja ya? Iya. Pulau Nias aja. Iya. Nah, yang mau saya tanya, udah dapat restu siapa aja nih? Satu dari orang tua dan juga istri. Istri ya? Iya. Udah punya istri ya? Sudah, Bang. Iya. Iya. Istri di Medan apa di sini? Di Lahewa, Di Lahewa. Lahewa Iya. itu dari mana? Nias Utara. Dari utara. Iya. Berapa jam dari sini? Sekitar 2 jam. 2 jam 2 jam Berarti setengah. pemilihan Bang Akbar itu dari Seluruh Nias ini, Kepulauan Nias. Pulau Nias? Iya. Pada berapa DPT itu Bang? Sekitar hampir 500.000. Target berapa? 30.000, minimal 30.000. Itu udah duduk ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Amin lah. Amin, Bang. Ya. Gimana tanggapan Ustadz Dedi terkait ini? Karena Ustadz Dedi ini sebenarnya nyalek juga ya di PDRI, tapi kan udah lebih senior. Kita pengen dengar dari cerita apa namanya? Pengalaman atau apa? Ya bolehlah di-share ke untuk pemirsa dan True Bang story Akbar. ya? Iya. True story. Iya. Apa kiat-kiatnya? Apa dari internalnya bagaimana, eksternal bagaimana? Silakan Ustadz Dedi. Ya, saya kira yang namanya mencalon legislatif ini masing-masing orang punya strategi masing-masing. Tapi yang barangkali berlaku secara umum, pertama tentu semua caleg harus memperkenalkan diri kepada semua orang yang bisa dijangkau. Bisa lewat media konvensional, bisa juga lewat media sosial. Hari ini saya kira termasuk kayak Bang Akbar ini kan generasi Z lah ini, anak-anak milenial.
tentu pasti akan banyak menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan dirinya, dan itu akan lebih murah kosnya untuk bisa menjangkau ke banyak pemilih. Karena hari ini saya kira hampir semua daerah itu terjangkau, walaupun di Nias ini masih ada yang belum terkoneksi dengan internet, jangankan internet, listrik aja belum masuk begitu. Jadi kuncinya memang mensosialisasikan diri. Kemudian yang kedua tentu menawarkan program, seperti apa program yang mau dilakukan kalau kemudian nanti terpilih menjadi wakil rakyat. Dan itu yang saya kira juga ditunggu oleh masyarakat kita. Seperti apa visi orang yang akan mereka pilih. Secara konservatif menurut saya, kalau mau terpilih ya teori konservatif saya ini sebetulnya. Ya pertama tentu harus ada izin dan restu dari orang tua, istri, keluarga. Kemudian yang kedua konsolidasinya pertama di keluarga dulu, di internal sebelum kita melangkah keluar. Kemudian yang ketiga juga saya kira ya berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan ikhtiar ini kan bagian dari usaha. Saya meyakini betul bahwa usaha ini tidak akan mungkin berhasil kalau Tuhan tidak ridho gitu ya. Karenanya sekeras apapun usaha yang kita kerjakan, tetap kita harus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang terbaik itu tentu hasil yang ditetapkan oleh Allah. Itu menurut saya sih. Di luar itu tentu kerja-kerja sosial, kerja-kerja politik, mengkampanyekan diri, mengunjungi konstituen, calon pemilih, meyakinkan mereka untuk bisa memilih kita, menginventarisir semua calon pemilih potensial kita dari mulai keluarga, kerabat, rekan, kenalan, baik yang semasa sekolah, semasa kuliah, semasa bekerja, itu mesti kita jangkau semua, karena tentu mereka yang kenal dengan kita itu akan jauh lebih mudah menentukan pilihannya kepada kita ketimbang mereka yang belum kenal. Ya, benar, Bang. Saya kira kalau sudah kenal itu insya Allah tingkat kepastian yang memilih kita itu lebih tinggi ketimbang dengan yang belum dikenal. Saya paham kayak Bang Ali Akbar ini tentu karena beliau baru kali ini ikut kontestasi ya, kedua kali. Masih belum pernah terpilih, belum. Ini insya Allah ikhtiar yang keduanya. Amin, amin. Ya, tentu beliau juga pasti akan sangat bekerja keras begitu. Saya kira tips-tips sederhana itu yang penting modalnya yakin menurut saya. Ya, kalau dikerjakan nggak yakin ya sampai kapanpun nggak akan berhasil. Ya kalau teman-teman HMI itu ada motonya yakin usaha sampai. Ya udah yakin loh. Kalau kita sendiri pun nggak yakin dengan usaha kita, gimana Tuhan mau yakin memberikan keberhasilan kepada kita? Saya sederhananya begitu sih. Iya, terima kasih Ustaz Dedi. Terakhir nih, karena sudah mau maghrib ya kan, jadi apalah yang benar-benar dari Nias ini? Saya kurang paham ya. Apa kesulitan di Nias ini? Apakah pendidikannya ataukah jalan? Tadi saya dengar tadi kan kita ada komunikasi sebelumnya dengan masyarakat, ada jalan, lampu juga sulit. Nah, apakah itu bagian dari perjuangan Bang Akbar? Boleh diceritakan dan sekalian nanti promosi nomor berapa lagi sekalian? Ya, jadi gini Bang, mungkin itu salah satu juga selain pendidikan, mungkin juga ada namanya pertanian. Mungkin tanah Nias ini subur. Kalau kita lihat juga di sini ada kelapa, pisang. Tiap harinya ini 10 atau lebih dari 10 lah keluar nyebrang. Truk ya. Jadi seandainya ya mudah-mudahan ke depannya itu kalau ada industri di sini bisa apa, itulah bisa juga membantu juga Kosnya lebih murah ya? Iya, daripada keluar. Contoh dulu saya juga pernah dari Serombo saya buang ke Batubara. Apa itu? Kelapa? Ubi kayu. Ubi kayu juga. Ya. Karena di sini ubi kayu itu kan di sini kan Bang, tanah di sini ini subur Bang. Jadi permasalahannya tidak ada yang mengumpul. Gitu sih Bang. Dan dia juga Bang, kita bukan menyalahkan pemerintah juga, tetapi kan satu pintu lah, kalau bilang satu pintu dia lah mengapa ini ya gitu sih Bang. Jadi mudah-mudahan kedepannya ya kalau saya terpilih ya itulah salah satu saya usahakan, saya perjuangkan di DPR itu sih Bang. Dan saya berikhtiar, memang saya mau benar-benar mau bangun Nias ini. Gitu sih Bang. Soalnya berhasil. Bismillah Bang. Ya. Oke. Sudah di penghujung karena sudah mau maghrib. Intinya adalah mari kita tanggal 14 Februari 2024 beramai-ramai menggunakan hak pilihnya di TPS karena itu adalah pesta rakyat.
Jadi kita harus menentukan siapa pemimpin-pemimpin kita ke depan. Dari Gunung Sitoli dengan Bang Akbar Jebua nomor urut 5 dari Golkar. Dari Golkar, Partai Golkar, Dapil Sumut 8 Pulau Nias untuk DPRD Provinsi. Dan bersama Ustadz Dedi Iskandar Batubara, calon anggota DPD RI. Kemari sekalian kunjungan kerja. Oke. Nomor 7. Dan nomor 7 dan nomor 5. 7 dan 5 ya. Terima kasih. Tetap saksikan Deep Institute dengan narasumber-narasumber yang luar biasa lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.